Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Cikini, naik motor bunyinya ngeng-ngeng. Izinkan saya hadir di sini untuk menyampaikan sebuah dongeng. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya sayangi, teman-teman peserta lomba FLS 3R Kata Mendongeng. Bagaimana kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua? Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Dahsyatnya Kekuatan Doa dan Ibadah. Dongeng ini dibuat oleh Ibu Jana, guru SD 2 Medan. Penasaran kan? Yuk simak baik-baik dongengnya. Dahulu kala di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Tono. Tono merupakan anak piatu. Ibunya telah lama meninggal. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ibu Lati. Ia juga memiliki seorang anak laki-laki bernama Dito. Kehidupan rumah tangga keluarga Tono sebelumnya kian harmonis. Namun sejak Tono memiliki ibu tiri, keadaannya sedikit berubah. Kukuruyuk, pertanda pagi telah tiba. Matahari mulai menampakkan dirinya di ufuk timur. Burung-burung berkicau-kicau dan saling bersahutan. Tono merupakan anak yang rajin. Pukul 4.30 ia sudah bangun. Tidak terasa sudah pagi. Segera ia merapikan tempat tidurnya dan tak lupa mengambil air untuk sholat subuh. Tono juga membangunkan adiknya yang masih tertidur. Namun adiknya belum mau bangun. Setiap hari Tono melaksanakan aktivitas pagi dan mulai menyapu dan membantu ibunya memasak di dapur. Meskipun Tono anak yang rajin dan cekatan, tetapi Ibu Lati tidak menyukainya. Justru ia memperlakukan Tono dengan buruk. Namun Tono tidak pernah putus asa dan terus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak di rumah. Tono selalu sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga Ibu lebih menyayangiku dan menganggapku seperti anaknya sendiri. Selesai sholat, Tono membantu ibunya memasak. Tanpa disengaja, Tono memecahkan piring. Apa yang kamu lakukan, Tono? Maaf Ibu, piringnya pecah. Padahal Tono sudah berhati-hati saat mencuci piring tadi. Kamu boleh membantu Ibu berpiring berapa saja. Sudah Ibu, tidak apa-apa. Namanya juga tidak sengaja. Kenapa sih ayah selalu belain Tono terus? Kamu bereskan pecahan piringnya sendiri. Tono merasa bersalah dan bersedih atas kejadian itu. Meskipun sudah minta maaf, tetap Ibu Lati tidak mau maafkannya. Sebagai hukuman atas kesalahan kamu tadi pagi, hari ini kamu tidak mau buka makanan, pergi ke padepokan. Wah, Ibu. Sampainya di padepokan, Tono masih merasa sedih. Dimas mengambil Tono yang sedang duduk termenung di halaman sembari menunggu waktu belajar. 1, 2. Tono, wajahmu terlihat sedih. Ada apa? Saya tadi pagi tidak sengaja memecahkan piring. Lalu Ibu memarahiku. Dan hari ini saya tidak dibawakan makanan. Sudah, jangan bersedih. Kamu yang sabar ya. Dan tetap rajin beribadah. Doakan semoga ibumu lebih menyayangimu. Di padepokan, Tono termasuk anak yang pintar. Gurunya juga mengagumi sikap baik Tono. Tono juga pandai bergaul dan tak heran jika Tono memiliki banyak teman. Suatu hari, ibu ayah Tono dan Dito pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Perjalanan dari rumah ke hutan cukup jauh.
Sampainya di hutan, mereka mulai mencari kayu bakar dan berbicara satu sama lain. Karena terlalu asik mencari kayu bakar, Tono tersesat di hutan. Ayah dan ibu cemas mencari. Tono, Tono, di mana kamu? Ibu dalam hati, akhirnya Tono tersesat. Syukurlah. Ibu pura-pura mencari Tono. Bagaimana ini? Kita sudah mencari Tono, namun sampai saat ini belum juga ditemukan. Bagaimana ini, Ayah? Hari sudah mulai gelap, sebaiknya kita mulai pencarian besok lagi. Kita pulang saja. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Suara gemuruh petir dan gemercik hujan turun dengan derasnya. Bagaimana ini? Hujan turun semakin deras dan hari sudah mulai gelap. Aku harus cari tempat untuk berteduh. Syukurlah di sana ada gua. Tanpa pikir panjang, Tono masuk di gua tersebut. Di dalam gua terdapat seekor harimau dan hewan lainnya. Dari hutan yang sunyi terdengar suara gemuruh yang berada dalam. Seekor harimau muncul dari semak-semak. Wow! Siapa kamu? Berani sekali masuk di gua ini tanpa permisi. Saya hanya ingin berteduh di sini. Tolong jangan makan saya. Tenanglah, saya tidak akan makanmu. Kamu boleh beristirahat di sini. Tono kemudian menceritakan kisahnya kepada harimau. Harimau merasa badan terus memberikannya semangat. Tono tidak ingin pulang ke rumah. Ia ingin tinggal bersama di gua tersebut. Suatu saat nanti saya yakin kamu pasti akan menjadi anak yang sukses dan ibu pasti bangga kepadamu. Terima kasih harimau sudah menasihatiku. Sudah sekian lamanya ibu dan ayah mencari Tono, namun tak kunjung ditemukan. Saat ibu merapikan baju di lemari Tono, ibu tidak sengaja menemukan sepucuk surat yang berisi tuduhan Tono selama ini. Suatu hari ibu lagi jatuh sakit karena memikirkan Tono yang tak kunjung pulang. Sakit yang diderita tambah parah sehingga tidak bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga. 10 tahun telah berlalu. Tono kini menjadi pria gagah perkasa dan gemar beribadah. Bersama harimau ia belajar banyak hal. Dari mulai malam yang sunyi ketika bintang berkelap-kelip di langit, di malam itulah Tono bermimpi bahwa iblis jatuh sakit. Melalui mimpinya tersebut, Tono memutuskan untuk pulang ke rumah. Astagfirullah, saya bermimpi apa? Apakah mimpi tadi pertanda bahwa saya harus pulang untuk merawat ibu sebagai balas budiku? Pulanglah Tono, sudah sekian lamanya ibu dan ayah mencarimu. Saya yakin keluargamu pasti senang jika kamu pulang. Saat ini mereka membutuhkanmu. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya Tono tiba di rumah dengan lega dan bahagia. Ibu lagi sangat terkejut saat membuatnya. Tono, apakah ini kamu? Ya ibu, ini saya Tono. Syukurlah kamu sudah pulang, Nak. Ibu senang kamu sudah pulang. Ayah, lihatlah anakku sudah pulang. Ayah senang kamu sudah pulang, Tono, dan keluarga kita bisa berkumpul bersama. Maafkan ibu, Tono. Sekarang ibu sudah sadar bahwa kamu anak yang baik yang selalu mendoakan ibu. Sama-sama ibu. Tono juga sudah maafkan ibu. Ibu tidak usah khawatir selama ibu sakit. Tono akan merawat ibu sampai ibu sembuh. Tono kemudian merawat ibunya dengan penuh kasih sayang dan mendoakannya di setiap selesai beribadah. Karena kesabaran dan ketakwaan Tono, akhirnya ibu lagi sembuh dari sakitnya dan keluarga mereka hidup bahagia bersama. Demikian dongeng yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.